Misteri malam, percaya atau tidak, misteri menjelma. Kali ini kita akan kembali ke Jakarta, menuju kawasan Museum Bahari yang berada di Jalan Pasar Ikan Luar Batang nomor 1 Penjaringan, Jakarta Utara. Bangunan ini dulunya adalah gudang VOC yang dibangun pada abad ke-17 hingga ke abad 18 sebagai gudang penyimpanan dari hasil bumi dan juga rempah-rempah yang akan diekspor. Tempat ini menyimpan sejarah panjang akan perjalanan dari perdagangan maritim dan juga kolonialisme. Namun, di balik sejarah maritim yang sangat kaya, Museum Bahari juga menyimpan kisah-kisah misteri yang tak kalah mencekam. Sesuai namanya, museum ini menampilkan koleksi yang berkaitan dengan kebaharian dan juga kehidupan nelayan Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Berlokasi di Jakarta Utara, museum ini adalah salah satu museum tertua di Indonesia yang berusia kurang lebih sekitar 300 tahun dan awalnya didirikan oleh VOC dari Belanda. Koleksi Museum Bahari ini sangat beragam, Sobat Mistis, mulai dari berbagai macam sejarah kelautan. Sekitar ada 126 benda maritim. Di antara koleksi-koleksi tersebut yang paling menonjol adalah kapal-kapal dan juga perahu-perahu tradisional dari masa lampau. Selain puluhan miniatur yang dipamerkan, terdapat 19 perahu asli dan 107 miniatur. Juga ada foto-foto sejarah serta berbagai biota laut lainnya yang menjadi bagian dari koleksi museum ini. Pada masa penjajahan Belanda, museum ini dijadikan sebagai gudang penyimpanan dari rempah-rempah, sehingga tidak heran jika banyak rempah-rempah yang terpajang di museum ini. Rempah-rempah yang dikoleksi itu sangat beragam, mulai dari cengkeh dan juga ada teh, ada kopi, tembaga, timah, dan beberapa bahan tekstil lainnya. Dan selain itu, museum ini juga dikenal sebagai pusat keluar masuknya kapal. Banyak kapal dari luar Indonesia yang datang dan tercatat ada di museum ini. Sementara itu, pada masa kependudukan Jepang, museum ini dipergunakan sebagai tempat untuk menyimpan logistik tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini digunakan oleh PLN dan PPT untuk dijadikan sebagai gudang. Kemudian pada Juli tanggal 7 tahun 1977, yaitu pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, bangunan ini barulah diresmikan sebagai Museum Bahari. Banyak kisah misteri yang tersimpan di museum ini, mulai dari penampakan sosok noni Belanda sampai lukisan Laksamana Malahayati yang berada di lantai 2 yang menarik, dan lukisan tersebut yaitu konon kata pengunjung yang lewat di bagian matanya bisa bergerak sendiri. Menurut beberapa pengalaman pengunjung, kalau kita lihat di kedua mata, sepertinya dia kayak lagi memperhatikan dan melirik ke arah kita melangkah, katanya. Namun, menurut pendapat ahli seni, mata yang bergerak di lukisan Laksamana Malahayati bukanlah karena adanya kekuatan gaib, Sobat Mistis, melainkan karena kepandaian dari sang pelukis.
Laksamana Malahayati merupakan salah seorang panglima angkatan perang di masa Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Al-Mukamil pada tahun 1589 sampai dengan 1604. Beliau mendapatkan kepercayaan sebagai wanita Inung Bale. Inung Bale adalah pasukan wanita yang semuanya telah ditinggal oleh suaminya di medan pertempuran. Malahayati juga adalah perempuan pertama di Asia yang diangkat menjadi panglima karena keberadaannya untuk menyerang kapal serta benteng-benteng Belanda. Pasukan yang dipimpin oleh Malahayati juga memiliki benteng pertahanan. Beberapa sisa-sisa pangkalan dari Inung Bale kini berada di Teluk Kreng Raya. Ada juga salah satu kisah yang paling terkenal, yaitu penampakan arwah noni Belanda. Konon, ini adalah seorang putri dari pemilik gudang pada masa penjajahan Belanda. Meninggal dengan rasa penasaran yang mendalam, arwahnya dikabarkan tidak bisa keluar dari bangunan gedung tua ini. Hingga kini, banyak dari pengunjung yang mengaku melihat penampakan dari noni Belanda tersebut, baik di dalam museum maupun di sekitar pantai yang tidak jauh dari lokasi museum. Selain noni Belanda, ada juga cerita mengenai sosok perempuan bergaun merah yang sering terlihat melayang di area museum. Sosok ini seringkali disertai dengan penampakan pria berbadan besar dan bercahaya yang muncul secara tiba-tiba. Banyak dari para pengunjung yang mengaku melihat dan juga merasakan kehadiran sesuatu saat berada di Museum Bahari. Juga ada penampakan hantu wanita berambut panjang yang kerap terlihat di lantai 2, atau penampakan tersebut melayang di dekat jendela yang menghadap ke arah laut. Konon, ia adalah seorang arwah dari budak atau pekerja paksa di masa VOC yang meninggal tragis di tempat itu. Penjaga museum dan juga pengunjung yang berada di sana saat malam hari sering mendengar suara langkah kaki, bisikan-bisikan yang bergumam tidak jelas, atau suara barang jatuh padahal tidak ada siapa-siapa. Ada pula yang mengaku mendengar suara rantai yang bergesekan atau rintihan suara yang dikaitkan dengan para budak yang bekerja paksa di gudang ini. Museum paling angker di Indonesia ini sering dibilang angker karena penampakan anak kecil yang bermain di atas meriam dan juga suara tangisan seorang perempuan. Suara tangisan, suara tawa, dan derap langkah kaki dari suara pasukan-pasukan itu sering terdengar saat malam hari. Banyak dari beberapa pengunjung juga melaporkan merasakan aura dingin yang tiba-tiba. Meskipun cuaca saat itu sedang panas, tapi kondisi mereka sangat dingin. Atau ada perasaan diawasi saat menjelajahi koleksi dari museum itu, terutama di area-area yang minim penerangan atau bekas area penyimpanan rempah-rempah. Beberapa di antaranya bahkan mengalami kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara logika, seperti tiba-tiba merasakan suhu dingin tadi,
atau melihat bayangan aneh yang menghilang saat kita lihat dalam sekejap. Selain penampakan tersebut, konon hantu Laksamana Malahayati yang tadi matanya memang suka bergerak, yang menandakan seakan-akan ia melihat dan seakan-akan hidup menatap orang-orang yang berjalan di depannya. Entahlah buktinya itu belum adanya. Lalu kombinasi antara arsitektur tua, lalu sejarah yang syarat dengan penderitaan, dan banyaknya laporan dari kejadian supranatural membuat Museum Bahari memiliki aura mistis yang tak terbantahkan. Bagi sebagian orang, pengalaman di museum ini bukan hanya tentang melihat benda-benda bersejarah sobat mistis, tetapi juga mereka dapat merasakan energi dari masa lalu yang tertinggal hingga saat ini. Kisah-kisah ini tak hanya menarik minat para pencari sensasi, tetapi juga mengingatkan kita pada pahitnya sejarah yang pernah terjadi di tempat ini. Namun, di balik semua kisah mistis ini, Museum Bahari tetap menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib untuk dikunjungi. Setelah ini, kita akan membahas hal yang jauh lebih mistis. Jangan kemana-mana, tetap di Misteri Malam, percaya atau tidak, misteri menjelma.